dalam pemilihan uji hipotesis ini kita melihat berdasarkan kasusnya yang seperti apa gitu. Nah, di sini kita akan ke masalah dalam satu populasi terlebih dahulu. Jadi uji hipotesis mean atau rataan dalam satu populasi. Mean kan berarti mu ya. Nah, ini dibagi menjadi dua, uji satu arah dan uji dua arah. Nah, kalau satu arah itu artinya H0-nya itu kurang dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan gitu. Dan H1-nya berarti lebih besar atau kurang dari gitu karena dia satu arah. Nanti kita lihat perbedaannya di gambar kurvanya ya. Nah, kalau dua arah ini berarti si H0-nya itu sama dengan atau dan H1-nya itu tidak sama dengan kayak gitu. Karena kalau tidak sama dengan berarti kan artinya yang lebih besar dan kurang dari yang lebih besar dan kurang darinya kayak gitu kan. Jadi dia dua arah. Nah, terus statistik uji yang digunakan seperti apa? Nah, ini tergantung dengan asumsinya. Jika asumsi sigma kuadratnya itu diketahui, maka statistik uji yang digunakan yaitu statistik uji Z. Nah, ketika sigma kuadrat itu tidak diketahui, maka statistik uji yang digunakan yaitu statistik uji T. Kayak gitu. Nah, ini uji Z dan uji T kan sudah dipelajari di materi sebelumnya, ya kan? Nah, ini gambaran untuk uji satu arahnya. Nah, kalau satu arah kita bisa melihat nih di sini. Kita bisa lihat kalau di daerah penolakan H0 ini kan dia cuma satu arah. Nah, ini kalau yang H1-nya itu lebih besar dari atau H1-nya kurang dari, berarti ini cuma satu arah di bagian kanan kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang dua arah, berarti bedanya hanya di daerah kritisnya aja. Kalau di sini, kalau tadi kan cuma satu sisi, di kiri aja atau di kanan aja. Nah, kalau dua arah, berarti keduanya, sisi kiri dan sisi kanan, seperti itu ya. Kemudian, yang ini kita akan menguji uji hipotesis rataan, masih sama tentang mean, tapi di dua populasi yang berbeda. Nah, gimana caranya? Kalau di dua populasi yang akan kita uji adalah beda mean di populasi pertama dengan beda mean di populasi yang kedua, kayak gitu. Nah, ini sama, ada uji yang satu arah dan dua arah, berarti satu arah dan dua arah kan hanya tergantung dengan H0 dan H1-nya, kayak gitu ya, H0 dan H1-nya. Nah, ya udah karena dia dua populasi, berarti kalau yang satu arah H0-nya itu mu1 min mu2-nya itu sama dengan atau kurang dari sama dengan mu0 kayak gitu atau lebih besar sama dengan mu0. Nah, maka H1-nya adalah mu1 min mu2 lebih besar dari mu0 kayak gitu. Jadi sebenarnya ini sama aja, cuman bedanya di dua populasi adalah kalimat pembandingnya. Jadi yang kita lihat itu bukan mu1 dengan bukan mu1 dengan mu0, tapi perbedaan mu1 min mu2-nya atau selisih dari mu dari populasi pertama dengan populasi keduanya dengan si mu0-nya kayak gitu. Nah, dari situ dengan asumsi masih sama mu1 dan mu2-nya diketahui atau tidak diketahui. Kalau misalkan mu1 dan mu2-nya itu diketahui, kita akan menggunakan uji Z. Nah, tapi kalau mu1 dan mu2-nya tidak diketahui, itu sama-sama menggunakan uji T, tapi nanti akan dibedakan kalau mu1-nya dengan asumsi kalau mu1-nya itu sama dengan atau mu1 mu2-nya itu tidak sama nilainya kayak gitu. Nah, terus bisa juga untuk data berpasangan, nanti ada di contohnya data berpasangan itu seperti apa. Nah, untuk data berpasangan ini kita juga menggunakan uji T, kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan sigmanya itu diketahui, kita menggunakan uji T, maupun itu di satu populasi atau dua populasi, di satu arah atau dua arah, sama aja. Nah, tapi kalau sigmanya itu tidak diketahui, kita akan menggunakan uji T, kayak gitu. Cukup jelas ya untuk penjelasannya. Nah, ini sedikit review tentang uh, interval rata-rata dari satu populasi, penaksiran titik dan penaksiran interval. Nah, karena ini akan kita gunakan lagi nanti di pengujian hipotesis, karena di pengujian hipotesis nanti kita butuh yang namanya titik batas interval, titik-titik batasnya, batas titik kritisnya seperti itu. Nah, ini konsepnya dan uji statistikanya yang kita gunakan itu sama persis dengan yang waktu di bab sebelumnya. Nah, ini untuk
kasus satu populasi dengan sigmanya diketahui. Berarti kita menggunakan yang ini. Sorry sebentar. Kita menggunakan uji Z dengan Z-nya seperti ini. X bar min mu per sigma per akar N, kayak gitu. Ini untuk satu populasi sigma diketahui, berarti kita menggunakan uji Z dengan uji Z-nya seperti ini, kayak gitu ya. Nah, terus untuk kasus yang selanjutnya, ini masih di satu populasi, tapi sigmanya itu tidak diketahui. Karena sigma tidak diketahui, artinya kita menggunakan uji statistiknya uji T. Nah, berarti yang seperti ini, di mana S itu ada standar deviasi sampelnya, V adalah parameter, jadi bisa kita hitung, itu nilainya adalah dari N-1, dan N adalah si ukuran sampelnya, gitu. Nah, selanjutnya ini ada di dua populasi. Nah, ini untuk yang dua populasi, untuk kasus sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui, kayak gitu. Nah, karena sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui, berarti uji statistik yang kita gunakan adalah uji Z. Nah, dengan penjabarannya seperti ini. Kayak gitu ya, disesuaikan aja sebenarnya. Sebenarnya intinya tuh sama semua, cuma tinggal kita sesuaikan aja. Apa yang kita uji, kayak gitu. Apa yang diketahui. Nah, ini diperhatikan ini bedanya dengan yang tadi di satu populasi yang bawahnya ini jadi akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2 dalam satu akar ya. Gitu. Nah, ini untuk sigma yang tidak diketahui. Nah, kalau dalam dua populasi, ini ada dua kasus untuk sigma yang diketahui. Yang pertama, itu diketahui bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2-nya itu sama, atau si standar deviasinya itu sama. Atau yang kedua, sigma 1 dengan sigma 2-nya itu tidak sama. Nah, kalau diketahui sigma 1 dan sigma 2-nya itu, ini sigma 1 sama sigma 2 ya. Sigma 1 dan sigma 2-nya itu sama, ini uji T-nya pakai ini. Nah, yang bikin beda apa? Yang bikin beda adalah si S-nya. Kalau di sini, ini SP kuadratnya kayak gini. Jadi N1 min 1 dikali dengan N1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 dibagi 2. Nah, V-nya ini juga beda. V-nya beda sama yang di satu populasi. Ya, kalau di satu populasi kan V-nya tinggal N min 1. Nah, karena ini ada dua populasinya, jadi V-nya adalah N1 tambah N2 dikurang 2. Kayak gitu. Nah, terus untuk yang dua populasi dengan sigma tidak diketahui, tidak diketahui nilainya, cuma diketahui sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Nah, ini jadinya seperti ini. Karena sigma 1, sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, ini T-nya masih sama ya. Nah, yang bikin beda adalah dari si V-nya. V-nya kalau yang tadi kan, kalau yang sigma 1 sama dengan sigma 2-nya itu sama, V-nya adalah N1 ditambah N2 min 2. Nah, kalau yang ini, itu V-nya jadi kayak gini. Jadi panjang banget, tapi si S-nya kita tinggal pakai sampelnya aja, nilai sampelnya. Kayak gitu. Nilai apa, si S dari sampelnya. Kayak gitu. Nah, ini resume untuk uji hipotesis di satu populasi. Nah, ya udah tinggal dilihat aja. Kalau di satu populasi ini simple ya, karena nggak harus ada sigma 1 dan sigma 2-nya sama atau tidak sama dengan. Nah, berarti di sini tinggal kita lihat aja sigmanya diketahui atau enggak. Kalau misalkan diketahui, kita menggunakan uji Z. Kalau misalkan tidak diketahui, kita menggunakan uji T. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian bawah ini kita cuma ngelihat aja dari untuk penentuan selangnya gitu, dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau di kanan kirinya kayak gitu. Ini berdasarkan H0 H1-nya. Nah, ini udah dibahas ya di waktu penaksiran selang, jadi nggak perlu saya bahas lebih detail lagi. Nah, ini resumnya untuk si hipotesis untuk dua populasi. Berarti ini kalau bisa kita simpulkan, kalau misalkan sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui, berarti kita menggunakan uji Z. Tapi kalau sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui nilainya, berarti kita menggunakan uji T. Nah, untuk uji T ini kan dibagi menjadi dua. Kalau sigma 1 dan sigma 2-nya itu sama nilainya,
V-nya atau si derajat kebebasannya itu nilainya adalah N1 plus N2 min 2. Nah, tapi kalau sigma 1-nya itu tidak sama dengan sigma 2, ini V-nya jadi panjang banget. Nah, kita gunakan yang ini. Kayak gitu ya. Nah, terus yang bawah ini cuman daerah kritisnya aja, daerah titik kritisnya ini harusnya sudah dipelajari di waktu penaksiran selang ya, udah ngerti ya kalau satu arah dan dua arah tuh seperti apa, kayak gitu.